Zinat Rafiq jatuh cinta dengan pria dari suku etnis yang berbeda. Akan tetapi ibu Zinat ingin melihat putrinya menikah dengan suku etnis yang sama. Zinat dan Hasan bertemu secara diam-diam, tetapi kemudian ketahuan dan menghadapi konsekuensi yang sangat berat karena melanggar sebuah tradisi. Zinat dipukuli dengan kejam dan dilarang melihat dan menemui Hasan, dan pada akhirnya ia dibakar hidup-hidup oleh ibu dan saudara laki-lakinya. Suaminya Hasan memperjuangkan keadilan dan membantu menghukum para pembunuh Zinat. Insiden pembunuhan demi kehormatan sangatlah tinggi, dan meskipun demikian tanggapan pemerintah sangat lambat dan tidak konsisten. Ibu Zinat dijatuhi hukuman mati dan saudara laki-lakinya menerima hukuman seumur hidup di penjara. Bagaimana kisah dari Zinat dan Hasan ini? Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah-kisah menarik lainnya. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut saja ke kisah Zinat dan Hasan. Zinat dan Hasan adalah pemuda-pemudi Pakistan yang saling mengenal sejak mereka kuliah. Mereka menjalin hubungan dan berharap bisa menikah karena mereka saling mencintai satu sama lain. Sayangnya mereka bukan berasal dari suku yang sama. Zinat adalah seorang Punjabi dan Hasan adalah seorang Pashtun. Cerita ini bisa saja seperti cerita dari negeri dongeng, tapi sayangnya tidak demikian, terutama di beberapa negara di mana perjodohan tersebar luas. Terkadang mustahil bersama dengan orang yang dicintai. Zinat dan Hasan mempelajari hal tersebut dengan cara yang sulit. Meskipun mereka saling mencintai, mereka akan membayar dengan mahal untuk beban tradisi tersebut. Zinat Rafiq adalah seorang gadis Pakistan yang lahir pada tahun 1998. Dia berasal dari komunitas etnis terbesar di negara Punjabi yang mewakili hampir setengah populasi Pakistan. Meskipun keluarganya bukan keluarga yang termiskin, mereka hidup dalam kondisi yang tercukupi. Mereka tinggal di salah satu lingkungan termiskin di kota Lahore yang merupakan kota terbesar kedua di negara ini dan ibu kota provinsi Punjab. Kota ini merupakan pusat ekonomi dan wisata penting dengan berbagai monumen dan masjid yang indah. Namun seperti di seluruh negara, terdapat juga daerah-daerah yang jauh lebih miskin di mana keluarga mereka berjuang setiap hari untuk hidup yang layak. Keluarga Zinat adalah bagian dari itu. Ibunya, Parvin, telah menjadi janda selama beberapa tahun dan meskipun hidupnya tidak mudah, dia dikelilingi oleh keluarga yang sangat mendukungnya. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir Parvin telah melihat dua putri sulungnya menikah tanpa persetujuannya yang telah mencoreng kehormatan keluarga. Bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Zinat, Parvin kurang memanjakan Zinat dan memutuskan bahwa dia akan memilihkan sendiri suami dari putrinya tersebut. Ibunya ingin calon dari anaknya tersebut berasal dari keluarga yang baik dan mempunyai status sosial yang baik, sehingga dia bisa mengembalikan kehormatan keluarganya. Ketika Zinat masih kecil, dia adalah anak yang sangat lincah. Saat dia dewasa, dia sangat suka dengan musik dan juga puisi. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam menulis puisi. Berasal dari keluarga yang sangat religius dan tradisional, Zinat dibesarkan dalam keyakinan Islam yang sangat kuat. Dia sangat taat dan telah hafal seluruh isi Al-Quran. Ia juga menghabiskan waktu luangnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di lingkungannya. Dia sangat baik dan suka membantu, dan semua orang sangat menyukainya. Namun tidak semua indah dalam hidupnya. Zinat tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menikah dengan seseorang yang tidak bisa dia pilih sendiri. Dia tahu kalau dia tidak bisa mengatakan tidak. Dalam hal ini dia pun tahu akan nasibnya dan dia harus mematuhi tradisi tersebut. Namun hatinya sudah terlanjur terpaut. Dia jatuh cinta pada salah satu tetangganya yang bernama Hasan. Mereka pertama kali bertemu di sekolah ketika Zinat berusia 12 tahun dan mereka langsung merasa cocok. Ada chemistry di antara dua remaja yang dengan cepat membuat mereka tidak dapat dipisahkan. Faktanya, mereka tinggal terpisah 2 blok dan tentu saja itu membuat hubungan mereka semakin kuat.
Awalnya hubungan tersebut hanya sebatas pertemanan saja, namun lambat laun menjadi semakin dekat hingga mereka tidak ingin berpisah dan pada akhirnya mereka menyatakan perasaannya masing-masing. Namun Zinat mengetahui bahaya dari hubungan seperti itu. Dia tahu bahwa ibu dan kakak laki-lakinya tidak akan pernah menerima Hasan di dalam keluarganya dan dia juga mengetahui konsekuensinya yang dapat timbul dari hubungannya tersebut. Ratusan wanita di Pakistan meninggal setiap tahunnya di tangan kerabat mereka sendiri karena kejahatan demi kehormatan. Zinat sangat menyadari hal ini dan takut sesuatu akan terjadi pada dirinya atau kekasihnya, terutama kakak perempuan yang cukup beruntung untuk memilih suami dan memiliki pernikahan atas dasar cinta. Ibu Zinat yaitu Perwin terus-menerus memikirkan dan menyesali karena tidak mampu menyelamatkan kehormatan keluarga. Dia tidak lagi memiliki suami dan bertekad menjaga reputasi keluarganya di komunitas Punjabi. Dia telah bersumpah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Zinat dan berencana menjodohkannya dengan seorang pria dari kelompok etnis Punjabi yang sama dengan status sosial yang tinggi dan juga dari keluarga yang baik. Pernikahan ini lebih dari sekedar persatuan. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat derajat seluruh keluarga secara sosial. Zinat adalah seorang wanita muda yang sangat cantik dan banyak yang menginginkannya. Tetapi hati Zinat hanya milik Hasan seorang. Kedua sejoli itu berhati-hati dan menyembunyikan kisah cinta mereka dari keluarga sang wanita. Tapi sayangnya keluarga gadis tersebut mengetahui hubungan mereka dan Zinat dipukuli dengan kejam oleh ibunya. Ibunya melarang untuk bertemu dengannya lagi, sebuah harapan di ambang kehancuran bagi Zinat. Perwin sangat ingin putrinya menikah dengan seorang pria dari kalangan atas dan juga satu suku. Hasan hanyalah seorang mekanik dan seorang pria yang miskin. Bukan hanya itu saja, dia berasal dari suku yang berbeda dengan Zinat. Meskipun di komunitasnya terdapat pernikahan campuran antar suku, tapi itu sangat sedikit dan sangat jarang. Bagi sang ibu sungguh tidak terpikirkan bahwa putrinya bisa menikah dengan pria muda yang sangat tidak dia izinkan. Namun Zinat memiliki kriterianya sendiri sehingga menimbulkan ketegangan yang sangat tidak diduga di antara mereka berdua. Ketika ketegangan semakin memuncak, Zinat tidak hanya dipukuli oleh ibunya, tetapi juga oleh kakak laki-lakinya yang memiliki pandangan yang sama dengan ibunya. Hasan sadar kekerasan yang dialami oleh Zinat, tapi dia tidak bisa ikut campur tangan karena dia bukan berasal dari suku yang sama dan dia belum menikah, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia secara resmi melamar Zinat ke rumah orang tuanya, tapi Perwin menolaknya berkali-kali. Zinat putus asa dan merasa semua ini tidak adil untuknya. Dia juga tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Dua kakak perempuannya yang telah menikah dengan pria pilihan mereka memihak ibu mereka dan mengkritik Zinat karena membangkang ibunya. Nasib begitu kejam bagi Zinat dan Hasan karena mereka menjalin kisah cinta yang mustahil karena perbedaan suku dan sangat jauh dari apa yang mereka harapkan. Suatu hari di bulan Mei tahun 2016, Zinat pergi ke rumah Hasan dalam keadaan panik dan juga berlumuran darah. Ibunya memukulinya sangat parah sehingga membuat hidungnya patah dan juga mulutnya mengeluarkan darah. Sehari sebelum saudara laki-lakinya juga memukulinya dengan sangat kejam sehingga Zinat harus dirawat di rumah sakit dan mendapatkan jahitan. Melihat kekasihnya dalam keadaan seperti itu, Hasan sangat marah. Ia ingin pergi ke rumah Zinat untuk menemui saudara laki-laki Zinat. Tetapi keluarga Hasan melarangnya untuk pergi ke sana karena mereka belum resmi menikah dan hal tersebut bisa menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Hasan yang sangat frustasi dan stres pada saat itu karena melihat penderitaan Zinat, memutuskan untuk menikah dengan Zinat tanpa mempedulikan apa yang akan dipikirkan oleh keluarga Zinat. Setelah kejadian tersebut, Zinat kembali pulang ke rumahnya dan pasangan tersebut mulai mengambil langkah dan menikah secara diam-diam di catatan sipil tanpa sepengetahuan keluarga Zinat. Dan akhirnya Zinat meninggalkan rumahnya untuk tinggal bersama suaminya dan keluarga suaminya. Berita itu sangat membuat Perwin dan kakak-kakaknya terkejut karena bagi mereka Zinat telah mengkhianati keluarganya sendiri. Sang ibu sangat marah kepada putri bungsunya itu, yang sekali lagi menurutnya dia telah mencoreng kehormatan keluarganya. Berita Zinat yang menikah diam-diam dan pergi dari rumah keluarganya diketahui para tetangganya. Beritanya tersebar cepat dalam waktu yang singkat di kalangan para tetangga.
Mengetahui bahwa Zinat menikah tanpa persetujuan ibunya dengan pria yang status sosialnya rendah setelah 2 putri pertama, sekali lagi Zinat telah membawa aib bagi seluruh keluarga. Hasan dan Zinat kini sudah menikah dan tinggal dalam satu atap. Akan tetapi Zinat sangat mengetahui karakter ibu dan kakak laki-lakinya. Dia sangat ketakutan. Zinat pun percaya mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia merasa bahwa semua ini belum berakhir. Hasan berusaha untuk meyakinkan istrinya dan dia juga mengatakan kepada Zinat bahwa sekarang dia adalah suaminya dan dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada dirinya. Dia akan melindungi istrinya. Meskipun Zinat masih ketakutan, tapi dia tahu bahwa sekarang dia tidak sendiri lagi. Dia mempunyai suami dan keluarga suaminya yang sangat mencintai dan juga mendukungnya. 3 hari setelah kepergian putrinya, Perwin datang ke rumah orang tua Hasan bersama saudara laki-laki dan perempuannya. Dia ke sana untuk berbicara dengan putrinya Zinat. Akhirnya Zinat setuju untuk bertemu ibunya. Dan setelah itu betapa terkejutnya Zinat pada saat ibunya mengatakan bahwa dia menyetujui pernikahannya tersebut. Tetapi ibunya meminta agar Zinat pulang ke rumah bersamanya selama 8 hari untuk membuat persiapan untuk mengikuti tradisi dan mempersiapkan acara pernikahan untuk mereka. Zinat sangat ketakutan untuk pulang bersama ibunya, tapi ibunya bersikeras untuk membawa Zinat bersamanya. Dia mengatakan pada Zinat bahwa ini adalah satu-satu cara untuk mengembalikan kehormatan keluarganya, karena semua tetangga membicarakan hal-hal yang buruk tentang kepergian Zinat kala itu. Namun Zinat sangat takut. Dia mengetahui bagaimana sifat ibu dan adik laki-lakinya. Dan dia pun tahu apa sanksinya apabila seorang anak perempuan tidak mematuhi tradisi dan aturan keluarganya. Di Pakistan, ratusan wanita dieksekusi oleh kerabat dan keluarga mereka dalam pembunuhan demi kehormatan. Dan Zinat sangat mengetahui hal tersebut dengan sangat baik. Ibu Hasan juga sangat takut. Dia takut sesuatu akan terjadi pada menantu perempuannya itu. Dan dia juga tidak ingin Zinat kembali ke keluarganya. Ketika saudara laki-laki Perwin yang juga pamannya Zinat angkat bicara, dia memastikan pada keluarga Hasan kalau dia akan menjaga Zinat dengan baik dan tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Zinat. Dan setelah perkataan dari pamannya Zinat, keluarga Hasan pun menyetujuinya. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya keluarga Hasan setuju kalau Zinat pulang ke rumah ibunya selama 8 hari untuk mempersiapkan pernikahannya agar bisa mengembalikan kehormatan keluarganya kembali di mata tetangga dan kerabat yang lain. Sayangnya keputusan ini berakibat fatal untuk Zinat. 3 hari setelah menikah dan meninggalkan rumah suaminya, dia kembali lagi ke rumah yang dia merasa tidak aman dan mendapati dirinya kembali berada di penjara. Beberapa hari pertama semuanya berjalan dengan baik. Ibunya terlihat sibuk mempersiapkan pernikahan untuk anaknya tersebut. Sementara Zinat menghabiskan waktunya di dalam kamar, menulis puisi untuk suaminya. Selama 8 hari Zinat tidak diizinkan untuk menelpon suaminya Hasan. Namun Zinat menelpon suaminya secara diam-diam untuk memberitahukan kabarnya dan juga apa yang terjadi di sana. Hasan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, Hasan tidak tahu kalau itu adalah hari terakhirnya dia mendengar suara Zinat istrinya. Pada tanggal 8 Juli 2016, hari itu tampak seperti hari-hari biasa pada umumnya, di mana matahari bersinar dan tak ada kejanggalan apapun di lingkungan tersebut. Tiba-tiba teriakan Zinat memecahkan ketenangan di lingkungannya. Perwin dan salah satu putranya Anis dengan brutal menyerang Zinat. Dia memukulinya berkali-kali dan mengikatnya di tempat tidur di teras atap rumah mereka. Zinat menangis dan memohon dan menyuruh mereka untuk berhenti menyiksanya, tapi sia-sia. Mereka terus saja memukuli Zinat dengan kejam tanpa ampun. Setelah menerima banyak pukulan dan dicekik, Zinat kehilangan kesadarannya. Melihat putrinya tak sadarkan diri, Perwin menuangkan botol yang berisi bensin ke tempat tidurnya yang dimana Zinat terikat di sana. Begitu tempat tidur tersebut sudah basah dengan bensin, Perwin menyalakan korek api dan melempar batang korek yang menyala ke arah putrinya. Zinat pun terbakar dan tak butuh waktu yang lama untuk para tetangga menyadari ada sesuatu yang terjadi di rumahnya Perwin. Mereka melihat asap yang ada di atas rumahnya Perwin dan diikuti suara teriakan seorang wanita. Para tetangga bergegas menghubungi layanan darurat. Beberapa menit kemudian polisi dan pemadam kebakaran dan beberapa tetangga datang membantu.
Setelah mereka tiba di lokasi kejadian, betapa terkejutnya mereka melihat Perwin keluar dari rumahnya dan membuka syalnya dan berteriak sambil memukul dadanya. Dengan bangga dia berkata kepada tetangga-tetangganya bahwa dia sudah menyelamatkan kehormatan keluarganya dengan membunuh putrinya. Dia pun mengakui kepada polisi bahwa dia yang membunuh putrinya untuk melindungi keluarganya dari aib dan juga dari kesialan. Sebelumnya pada hari keempat, Hasan menerima telepon dari Zinat yang sangat cemas dan ketakutan dan sesekali menangis. Zinat menyuruh Hasan untuk segera datang dan menjemputnya. Hasan menenangkan Zinat. Zinat memberitahu Hasan bahwa ibunya tiba-tiba berubah. Dia memarahinya, menghinanya dan juga mengancamnya. Zinat memohon ke Hasan agar dia cepat datang dan membawanya pergi. Ketika mendengar itu, hati Hasan menjadi gelisah. Tetapi dia mencoba untuk menasehati Zinat untuk bersabar, karena mereka sudah banyak melewati banyak sekali rintangan bersama, dan menyuruhnya untuk menyerahkan semuanya ke orang tuanya. Hasan juga berkata apabila semua ini berlalu, mereka akan hidup bersama-sama lagi dan hidup bahagia. Petugas pemadam kebakaran bergegas ke atap rumah dan bergegas memadamkan api, tapi sayangnya Zinat sudah tidak bernyawa lagi. Polisi menangkap Perwin yang terus saja berteriak kalau dia sudah membunuh anak perempuannya untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Di tengah kekacauan tersebut, putra Perwin yang merupakan kaki tangan Perwin memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk melarikan diri dari lokasi kejadian. Mengetahui itu, polisi tidak membuang waktu. Mereka membentuk tim pencarian untuk mencari putra Perwin tersebut. Kabar tersebut dengan cepat menyebar dan keluarga Hasan bergegas ke lokasi kejadian. Namun terlambat, jenazah Zinat sudah tidak ada lagi di lokasi. Mereka membawanya ke kamar mayat untuk dilakukan otopsi. Hasan menangis dan sangat terkejut, dan dia beserta keluarganya bergegas ke tempat penyimpanan jenazah tersebut untuk mengidentifikasi jenazah istrinya yang sudah meninggal. Cobaan tersebut membuat Hasan trauma. Saat itu warga sudah berkumpul di rumah korban. Banyak yang terkena dampaknya dan penduduk mengomentari kejahatan lain yang diduga dilakukan demi kehormatan. Paman Zinat, pria yang dipercaya Zinat dan juga oleh keluarga Hasan juga hadir. Ketika dia ditanyai oleh media lokal, dia mengungkapkan bahwa saudara perempuannya telah lama bersumpah kepadanya bahwa anak-anaknya nanti tidak ada yang boleh menikah dengan suku Pashtun. Baginya tragedi ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Namun salah satu kakak perempuan Zinat yang cukup beruntung mendapatkan pernikahan yang diinginkannya tidak ragu untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian adik kecilnya tersebut. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia pernah menasehati Zinat untuk tidak melawan perintah ibunya, dan ibunya pernah berkata kepadanya untuk memutuskan hubungan persaudaraan dengan Zinat. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah menginginkan kematian adik perempuannya. Sementara itu, polisi masih mencari keberadaan Anis. Perwin dibawa ke kantor polisi, di mana dia sekali lagi mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan putrinya. Beberapa hari kemudian, Anis akhirnya ditangkap. Analisis medis forensik mengungkapkan bahwa terdapat bekas asap di sistem saluran pernapasan Zinat yang menandakan bahwa dia masih hidup ketika dibakar. Keluarga Zinat tidak ada yang mau mengambil jenazahnya untuk dikuburkan, sehingga keluarga Hasan yang melakukan dan menguburkan wanita malang tersebut. Setelah tragedi tersebut, Hasan menjadi sangat depresi dan sangat sedih. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak datang menjemputnya pada hari itu. Selama berhari-hari, Hasan banyak mengalami mimpi buruk dan juga serangan kecemasan. Tetapi dia tidak boleh membiarkan dirinya menjadi depresi lebih jauh. Keadilan harus ditegakkan. Dia tahu bahwa di Pakistan ada ratusan wanita yang meninggal setiap tahunnya karena kejahatan atas nama demi kehormatan. Oleh karena itu, keadilan jarang ditegakkan dan juga kurangnya dukungan dari keluarga. Dia berjuang keras agar pembunuh istrinya dihukum seberat-beratnya. Hasan tahu bahwa dia bisa memperjuangkan keadilan untuk istrinya, karena pihak keluarga istrinya tidak mau mengakui Zinat sebagai keluarganya. Zinat bukan satu-satunya korban di wilayah Punjab pada tahun itu. Pada tahun 2016, beberapa hari sebelum tragedi Zinat, Maria Sadaka, seorang wanita berusia 19 tahun, digantung dan dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa. Karena dia menolak menerima lamaran dari seorang pria yang sudah menikah, dan usianya 2 kali lipat dari usia Maria Sadaka, pemilik sekolah tempat dia belajar.
Pada bulan April tahun yang sama, seorang gadis berusia 16 tahun juga dibunuh karena diduga membantu pasangan lain untuk kawin lari. Polisi menyatakan bahwa gadis itu telah dibius, dicekik, dan ditempatkan di belakang mobil van yang kemudian dibakar. Kasus Zinet yang malang memicu kemarahan Syahbaz Syarif, Menteri Utama Punjab. Pada bulan Februari tahun 2016, saudara Syahbaz Syarif yaitu Nawaz Sharif, mantan Perdana Menteri Pakistan, berjanji untuk mengisi celah dalam hukum Islam di Pakistan yang memungkinkan banyak pelaku kejahatan demi kehormatan dibebaskan. Karena meskipun begitu, kejahatan demi kehormatan ini dapat dihukum oleh hukum. Kenyataannya mereka jarang diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Anggota keluarga korban biasanya dapat memaafkan anak perempuan mereka yang menjadi pembunuh dengan jumlah rata-rata sekitar 1.000 euro. Dan kesepakatan pengampunan ini berarti akhir dari semua proses hukum, sehingga para penjahat seringkali tidak dihukum. Hampir 1.000 wanita meninggal setiap tahunnya dalam pembunuhan demi kehormatan yang dilakukan oleh kerabat dan keluarga di Pakistan. Namun banyak dari mereka yang jarang melaporkan. Provinsi Punjab, di mana banyak serangan terhadap perempuan terjadi, telah membuat undang-undang yang mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan beberapa bulan sebelum kematian Zinet. Namun lebih dari 30 pemimpin agama yang konservatif di semua partai politik Islam di negara ini mengancam akan mengadakan demonstrasi jika undang-undang ini tidak dicabut. Kelompok agama ekstremis memadukan kampanye hak perempuan dengan berdemo terhadap kasus pelecehan. Mereka mengatakan bahwa undang-undang Punjab ini akan meningkatkan kasus perceraian dan menghancurkan sistem keluarga tradisional di negara tersebut. Perwin akhirnya dijatuhi hukuman mati di persidangannya, dan putranya Anis yang ditangkap tak lama kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, itu tadi adalah kasus dari Zinet Rafiq. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.